belajar yang dari awal tahun ajaran saya ungkapkan bahwa di PAUD belajar sekalipun tapi harus dengan cara yang menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan langsung aja ya ke Pak Calim. Silakan Pak Calim, biologi mama ya, fokus ya. Kita kosongkan gelasnya dulu untuk menerima ilmu hari ini. Semoga Pak Calim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul, Bu ya. Saya yang dari Cilabu, Ibu dari sini, kita masuk ke kota ya. Tarogong Kidul bisa bersama-sama. Semoga kebersamaan kita memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dara Rahma, Bapak, Ibu-ibu. Kemudian ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jarang parenting ada bapak-bapak. Pak ya, terima kasih Bapak. Saya ada teman untuk bisa membersamai. Kalaupun nanti ke depan ada sesuatu yang memang ingin dikuatkan dari Bapak dan Ibu, saya terbuka ya. Karena saya juga sama seperti Budian sebagai kepala sekolah. Saya kepala sekolah di TK Islam Asyirot, Kecamatan Cilabu, di Desa Sukatani. Kalau yang suka ke daerah sana, rest area Almuna, saya sebelumnya di sejajar dengan jalan perkebunan, ya, perkebunannya bukan lembunnya gitu ya, di daerah Desa Kolot sebelum Cipan. Saya Ibu alhamdulillah selain kepala sekolah juga diamanahi sebagai ketua ikatan guru taman anak-anak ya. Jadi yang namanya guru PAUD itu ada orbitnya Bu ya. Bapak ini sekedar informasi biar kita sama tercerahkan. Terkadang di lapangan masih ada yang menyebut PAUD itu hanya kober. Kalau cuma Pak kober dan Pak PAUD gitu. Padahal PAUD itu Bapak Ibu ada 3 Yang pertama namanya PAUD formal. Yang kedua PAUD non formal, dan yang ketiga PAUD informal. Formal, non formal, informal. Biar kita luruskan ya. Takut di sini ada yang jadi pejabat, saudaranya bahkan ibu bapak pejabat, ya. Terkadang pemangku kepentingan itu lebih sering disebutnya atau disebutnya dalam kober. Sementara kami taman anak-anak terkadang jarang disebut gitu ya di forum-forum. Kalau PAUD formal itu Bapak Ibu ada 2, yaitu TK dan RA. Kalau TK saya kemudian itu masuk PAUD formal. Ada juga RA atau Raudatul Atfal. Bedanya apa? Sama-sama formal, tapi bedanya kalau TK bertanggung jawabnya ke Dinas Pendidikan, kalau RA ke Departemen Agama. Seperti itu ya. Kalau PAUD non formal, Kober, SPE, STA, dan sejenisnya. SPE itu satuan atau sejenis. Nah di sini katanya juga ada Kobernya ini yang usianya kurang di bawah 4 tahun. Nah itu masuknya adalah PAUD non formal. Dan PAUD informal adalah keluarga. Makanya cocok nih program parenting. Ibu semuanya dihadirkan dan Bapak, karena ibu dan Bapak bagian daripada keluarga pendidikan anak usia dini. Cuma PAUD informal. Itu Bu ya. Bedanya apa? Kalau formal dan formal, bedanya adalah terkait kesejahteraan guru ya. Alhamdulillah kalau guru-guru formal itu bisa masuk sertifikasi dan inkasi Bu ya. Kalau teman-teman dari Kober sampai saat ini masih belum bisa mengikuti sertifikasi. Itu mungkin bedanya Bu ya. Oke, tanpa berlama-lama izin berdiri boleh Bapak Ibu? Nah, biar cair ya. Ibu izin membuka dengan pantun. Buat pantun ya. Kalau pantun jawabannya apa? Cakep, 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 cakep. Oh, pakanannya cakep gitu ya. Kok aktifah dibentenkan salib gitu ya. Ibu ngawalana sareng Bapak
pait kahiji nyaeta cie. Nanti Bapak Ibu? Cie gitu ya. Yang kedua adalah so sweet. Yang ketiganya kalau tinggal baru dibuka apa. Yang pertamanya adalah CY, yang kedua adalah so sweet, yang ketiganya apa ya? Yang ketiganya apa itu? Yang keempatnya adalah baru cakep. Itu ya. Sorry, ingat sekarang bukan Wow, ingat. Alhamdulillah, bukan payungnya ya. Wow, baru yang keempat cakep. Diulang lagi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, mudah-mudahan nyambung punya. Bismillah. Pantun ini terinspirasi saat saya masih muda dulu. Ije-ijeannya. Hati malu ungkap rasa. Gabai asa bersama-sama. Hayu maca cara baca melalui kata bermakna. Apropel itu. Mohon maaf ya, saya jaga ngeloting. Sudah lama gak bergerilya ya, karena kepotong Idul Fitri, terus kami guru taman anak-anak kesibukan. Kemudian kemarin ada kebiar ya, sudah selesai di sini kebiar ya. Alhamdulillah kemarin saya di Celo baru selesai hari Sabtu ya. Kemarin pagi kemudian minta untuk berbagi, alhamdulillah kita bisa bertemu. Oke, selanjutnya izin saya mau buka laptop, Bapak Ibu silakan boleh makan minum makanan yang ada, gitu ya, izin. Sekilas Bu tentang kayu maca ini, alhamdulillah sudah mulai adopsi oleh beberapa sekolah. Kabupaten Garut ya, kemarin sudah audiensi dengan BTKI, ketuanya, ketua kabupaten dan mempresentasikan maksud daripada kayu maca, alhamdulillah sudah direspon. Dan kemarin kami sudah bergerilya kurang lebih 15 kecamatan ya. Dan nanti tanggal 13 kita udah ada semuanya di kecamatan Cibatun. Bapak Ibu di sini juga sudah kemarin sama guru-gurunya dan sekarang ingin sama orang tuanya. Hanya ada lagunya Bapak Ibu ya, kita nyanyi dulu. Nah ini ada lagunya biar biar semangat. Hayu Maca ini ada lagunya. Ini saya izin untuk memberikan sedikit contoh dulu, nanti kita nyanyi sama-sama. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Bisa ya? Pak gacang teuing Pak, abdi mah bisa ketuturkeun. Oke, saya pelan-pelan ya. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Bisa ya? Oke, saya temankan Bapak Ibu nyanyi bersama-sama biar kita senang-senang dulu ya. Yang masih malu-malu, nawat nggak apa-apa, pelan saja nggak apa-apa ya, dan kami tidak akan mencorok ibunya.
Karena memang watak itu macam-macam. Nanti kita bahas watak itu ada berapa gitu ya. Kita nggak boleh memaksakan kita A kepada anak kita A walaupun satu pabrik dari bapak dan ibu ya, karena mereka punya skenario hidup sendiri gitu ya. Oke, bisa nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Nah, sekarang karena saya sudah mendengar dengan telinga saya sendiri, ibu sudah kompak. Jadi kayaknya bisa nyanyi tanpa saya ya? Oke, terima kasih atas ketersediaannya. 1, 2, 3. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Tepuk tangan buat kita semuanya. Auranya aura beda itu. Insya Allah ini kepercayaan dari bapak dan ibu pasti nular ke anak-anaknya. Anak-anak di TK solid, cerdas, percaya diri. Amin. Nah sekarang bapak dan ibu hanya menyanyikan yang hitam saja, yang berwarna tugas saya. Saya juga akan memaksakan diri walaupun suara ibu akan diusahakan suara bass. Ibu jangan diam-diam mendengar suara saya ya. Ini dalam rangka pakaulan terpaksa ya. Kita nyanyi sama-sama, terus ini bagian saya, ibu, terus saya, ibu dan bapak ini lagi, terus saya ini, ibu ke sini, saya ke sini, ibu ke sini. Jadi kayak baca sholawat Maduliyah ya. Ya Nabi kayak gitu ya, diulang-ulang kayak gitu ya. Ini sama-sama 1, 2, 3. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Ngajar baca kepada anak. Ingat-ingat kita harus bijak, awali dari yang dekat agar anak jadi berbakat. Hayu maca Apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Ini kita lewatkan ini baik untuk guru ya. Ibu-ibu, karena ada bapak ganti ya. Ibu bapak masa kini seringkali adu gengsi, maksa anak berprestasi, akhirnya anak frustasi. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Zaman dulu, zaman sekarang, tantangannya makin menantang. Dulu nonton TV sekampung, sekarang HP di tangan. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Oke ibu, dari bait ini sudah ada gambaran ya, hayu maca itu seperti apa. Pertama, hayu maca diajarkan dengan kata-kata yang dekat dengan anak, itu ya, dan dengan kata yang ada maknanya. Seperti apa nanti kita akan kupas selanjutnya. Terus ini hati-hati ya, guru-guru, bukan guru ya, orang tua jangan terjebak dengan tren. Contoh,
anak kita itu yang nilai akademiknya, matematikanya, bahasanya, fisikanya, tikanya yang nilainya besar. Lupa bahwa kecerdasan itu banyak, gitu ya. Bapak aja bisa pelajaran matematika dulu, kenapa kamu nggak bisa? Kan kamu anak bapak. Ada yang seperti itu di sini? Tentu tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Karena itu sudah jadi rahasia ya. Itu akan terlintas dalam diri kita ketika kita diskusi dengan anak. Syukur kalau itu tidak mengucapkan itu kepada anak ya. Kalau itu diucapkan tentunya nggak enak bagi perasaan anak ya. Jadi kita nggak boleh anak berprestasi dengan skala yang terbatas, dengan skala yang dangkal. Kalau prestasi hanya dengan nilai angka-angka di rapot, piala berjejer di ruang tamu Bapak Ibu, kasihan anak kita. Karena anak kita punya gaya hidup yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Selanjutnya, zaman dulu mungkin ke Bapak kalah banyak nonton tinju Mike Tyson ya Pak, sakandung TV-nya digembrong. Ayo nama Bu, badai nonton naon wae orang kali itu biasanya. Bahkan orang kawan pun orang kali media sosial dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram itu nongol. Ada anaknya di sini yang sudah diberikan HP usia TK ada? Enggak ya. Tapi suka dibiarkan kalau ibu sedang nonton drama, biar ibu jongjon hantam budak, ibu jongjon nonton TV ayat itu. Udah cilau oke syukur gitu, tenang gua ya banget. Seperti segitu Bu ya. Nah, jadi apa Bu? Emang tantangan sekarang Bu ya. Ada yang mengatakan bahwa zaman sudah mendekati babak akhir. Oke, gajah sudah muncul di mana-mana. Oke. Tapi yang jelas punya Tuhan. HP sekian masif, artinya masif itu sangat berjamur di mana-mana, itu diizinkan oleh Tuhan kita. Artinya apa? Yang terjadi sekarang itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kita menyikapinya dengan seperti apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau kita dulu dicepret berdampak, sekarang tidak bisa dijamin. Anak kita dicepret, anak kita dicarekan, anak kita akan berubah. Tidak bisa dijamin, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu tentunya tadi menginginkan anaknya ingin bisa baca. Semua orang tua pasti kalau ditanya jawabannya sama, ingin sekali. Pertanyaannya, Ibu tahu nggak targetan anak membaca itu sampai mana? Jangan sampai Ibu menargetkan anak Bapak dan Ibu di luar kemampuan usia anak Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan terjawab. Sebetulnya perkembangan membaca dari 0 tahun sampai kita dewasa, membaca itu seperti apa gitu Bu ya. Biar kita menargetkan membaca kepada anak sesuai target gampang gitu Bu ya. Kebanyakannya gini Bu, nargetin anak baca macana norolong gitu. Wah norolong teh naon si garoda gitu, norolong gitu. Teu hafal norolong murang kali nang arti teu naon dibaca gitu ya. Sareng norolong teh sejauh mana? Nah, ini abdi berdasarkan teori yang saya pelajari dari berbagai pelatihan-pelatihan kami rangkum. Kita akan bahas Bu. Ada 5 tahapan usia membaca berdasarkan usia. Pertama Bu, tahapan fantasi. Usia prasekolah. Artinya prasekolah teh usia diajar sekolah. Kita mengakui sekarang baru digulirkan wajib belajar 13 tahun. TK baru diakui. Ya, kalau dulu berarti sejak SD. Berarti sebelum SD masuk ke prasekolah. Gitu. Kalau sekarang TK diakui jadi sekolah resmi, otomatis berarti sebelum TK itu disebut prasekolah. Tahapannya apa Bu? Fantasi. Seperti apa? Anak mulai tertarik pada buku, memberi makna pada gambar, meski kadang salah dan mengaktifkan imajinasi. Mulai tertarik pada buku. Pertanyaan kepada Bapak Ibu, tolong jawab dengan real, asli. Ibu, seberapa sering Bapak Ibu memberikan hadiah buku kepada anak Bapak Ibu? Jarang. Tidak sama sekali. Yang sering diberikan? Mainan. Seperti itu ya. Padahal pada tahap prasekolah anak mulai tertarik dengan buku. Logikanya bagaimana anak bisa tertarik kepada buku sementara buku pun tidak ada di rumah. Betul apa betul ya?
Makanya ibu, mulai sekarang saya masih saran sugesti yang bukan maksa. Coba biasakan. Ajak anak-anak ke toko buku. Pami misalkan sering nang ke Asia, coba tuh setahun sekali mah ajak ke Gramedia. Terang ke Gramedia Garut di mana? Payunan alun-alun masjid Agung. Eta Gramedia sok atuh cana kadinya bu. Sina ningali buku teh seueur. Aya buku novel, aya buku rumus, aya buku komik. Keur sina milih komik oge tetep bagian dari pembaca ya. Kenapa? Karena tugas kita sebetulnya kalau kita salah stimulasi targetan maksa ke anak ya anak stres. Gitu Bu ya. Jadi tahapan pertama adalah anak tertarik dengan buku. Tugas kita nyiapin buku di rumah. Saya mau tanya lagi Bu, ada nggak buku catatan waktu SMP Bapak Ibu, SMA masih ada sampai sekarang? Ada. Ada yang sudah jadi bungkus ikan asin mungkin di loak. Itu alhamdulillah kalau saya ada dari sejak SMP, SMK ada. Wah tulisan abdi baheula kieu. Oh gaya bahasa abdi mah baheula teh kieu loba curhat daya di hari tadi ditolak oleh si Anu. Ada ternyata. Ayeuna mah dibaca teh seseulian gitu. Dibaca udah kaki ini lebay sana bapak sama ke SMP KD gitu kan ya seperti itu punya. Terus Bu, anak pada usia memberi makna pada gambar ulah aneh lamun urang kali ngacapruk gambarna keur marang hayang dicaritakeun teh sakahoyongna teu naon. Misalkan tulisanna Bapak Budi sedang memberikan ayam, gambarna ayam, tulisanna ayam. Cek urang kali teh Bapak RT Sukatani sedang kasih ayam. Ayamnya marah ke dia sedang mengimajinasikan makna dari gambar itu. Ulah digebes. Naon Bapak RW gimana? Iya teh Bapak Budi. Cek barangkali tidak orang masak karena gambarnya. Itu Bu ya. Mulai sekarang silakan biarkan mereka berimajinasi. Ngacapruk ka mana karep teu sawios asal aya gambar buku na ulah dicawan. Keren kamu sudah mulai tertarik dengan buku ya. Mama suka sama kamu. Validasi kegiatan-kegiatan anak yang memang bagus. Ibu jangan pelit muji. Ari kasalahan murang kali ngaboder gelang, ngabak gitu. Ari murang kali bisa bangun pagi, bisa meresan sendal, anak tidak dipuji, kasihan Bu. Kasihan ya. Validasi. Wah, mama suka kamu bangun pagi, keren. Mama, kata ibu guru kita harus sholat, segera puji. Berarti dia dapat pelajaran di sekolah. Wih, keren mama. Anak mama ternyata sudah bisa menangkap materi. Saya bangga. Cas lagi, sering-sering masa anak-anak hanya terjadi satu kali. Jangan sampai saat ibu butuh, anak ibu nemenin ibu, anak ibu ngomong gini, mah nggak mau saya temenin, malu sama teman-teman. Waktu kecil anak ingin dibawa kemana-mana, saat mereka dewasa, ibu ingin mengajak main, mereka menjawab tidak. Jangan sampai kuliah, main-mainnya lepas begitu saja. Seperti itu Bapak Ibu. Iya, langkah mana? Next. Lanjut Bu, tahap kedua, tahap membaca gambar pra atau SD. Anak mulai mengenali kata-kata sederhana dan berhubungan dengan gambar. Contoh Bu, ayah gambar apel, umur kali baca apel. Ayah gambar ayam, dibaca nanti ayam, hayam, chicken, ken antep, ulah saban diri. Mungkin orang kalina bakal kalongan mun sering digenggeun. Apa kalongan Bu? Kolohok, kasihan. Stop. Da api ku mama api sok kitu atuh Pak. Berarti ibu dendam dong kan. Berdamai dengan masa lalu kita. Itu penting kata Dokter Aisyah Dahlan itu koreksi diri. Takut kita punya masa lalu yang kita enggak ingin tapi itu terjadi, misalkan ibu dimarahi, ibu dipermalukan, ibu jarang dipuji di depan teman-teman ibu semuanya dulu, sehingga ibu merasa insecure, minder. Itu kenali dulu ya. Stop hanya di kita seperti itu. Ini Bu, yang sering terjadi gini. Ayah barangkali jalan-jalan ke Garut, misalkan di Cilawu, ayah dipasang geraham pom bensin, tulisannya teh SPBU, cek budak teh pom bensin, teh naon? Antara pikir, Y ayah, M ama, H AH dibaca motor. Antara pi, J aja, R huruf, M dibaca rokok, teh naon?
Jarum coklat. D J A R U M cek budak lu pinter di budak bisa apal huruf pas kayak gini rokok ulah bisa bener jarum teh bagian daripada apa? Eta teh normal bu ulah digenggereunkeun ulah khawatir budak kami bisa baca eta teh normal karena sedang tahapannya seperti itu bu ya. Ayo kita samakan. Ngajarin anak baca sebetulnya mudah, apalagi ada bukunya, apalagi itu sekarang dipertemukan. Ayo mindsetnya mudah. Asal kita tahu dosis yang pas ngasihnya ini saat usia ini kayak gitu ya. Selanjutnya tahap pengenalan membaca. Anak mulai mengartikan kata, mengenali pola fonik dan latihan membaca nyaring. Fonik a dari ayam a B dari B seperti bunyi fonik. Nanti kita akan belajarnya. A untuk ayam a I untuk ikan I U untuk ulat u E untuk elang e O orang utan o sekarang aku tahu a I U E O. Fonik itu pengucapan. Lakukan game sederhana. Ayo kita cari kata yang awal bunyinya A. Ada apa saja? Apel, ayam, apa lagi bu? Anggur, apa lagi? Api, abah, apa lagi? Abi. Dari kata-kata yang dekat dengan anak. Ya, antum bagi yang religius, ahli. Wah itu banyak dari kayak gitu ya. Sekarang kita nyanyi dulu biar ibu bisa menularkan ini kepada anak-anak ibu. Nah ini bu, ini gambarnya ya kecil. A untuk ayam a I untuk ikan I U untuk ular u E untuk elang e O bukan untuknya hilang O orang hutan o sekarang aku tahu A I U E O bisa bu ya. Ibu nggak mau rugi kan datang ke sini kan, nggak mau rugi kan. Ini mah apa nyanyi tuh. Hayo ujang nyanyi orang nyanyi jeung papa jeung mama kumaha nyanyi na kieu ja ulah disematkeun ibu tos belajar parenting di dieu mah ulah ya ulah. Di mata anak-anak ibu adalah profesor segalanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bisa ya? Kita nyanyi sama-sama 1 2 3. A untuk ayam a I untuk ikan I U untuk ular u E untuk elang e O orang hutan o sekarang aku tahu A I U E O. Bisa tanpa saya bisa? Alhamdulillah. 1 2 3. A untuk ayam a I untuk ikan I U untuk ular u E untuk elang e O orang hutan o sekarang aku tahu A I U E O. Luar biasa tepuk tangan. Meringkak ya merinding. Biasa Masya Allah kemudian hari ini ya orang tua hebat ya, kayak gini bu ya TK itu harus melakukan parenting. Saya juga sama orang tua saya di sana kayak gini bu ya, sebulan sekali ayo kita ngobrol ada program baru nih bu ya. Lanjut tahapan membaca sampai pada yang nomor 3. Oke, tahapan keempatnya bu apa? Tahap membaca lancar tuh ya ini. Usianya berapa? 7 sampai 8 tahun. Anak dapat membaca cerita sederhana serta mandiri dan mulai mengembangkan kecerdasan bahasa. Maca lancar nama lain di TK. Usianya seberapa tahun? Sanes alim nolak tanggung jawab. Itu cek ilmuwan.
Da abdi mah ngajarkeun sareng budian sareng guru-guru TK mah ti semet kayak gitu. Ngajarin nyanyi kayak tadi. Jadi kalau anak ibu diajari TK nyanyi seperti tadi, kami sedang menunaikan amanah kami. Karena membaca lancanya nanti saat usia 7 sampai 8. Kami hanya meletakkan pondasinya. Ya. Makanya ibu yakin anak ibu bisa baca. Yakin. Oh, udah si anu mah maca teh meni norolong bisa diresep. Pada hari ini aku berdoa sebelum makan. Norolong tapi taruh cik. Apa yang kamu baca? Apa kamu mengerti? Lamun ngahulang can beres macana. Lalu dengan hayu maca kita menguatkan pondasi. Selanjutnya tahap terakhir ini bagi kita tahap membaca kritis atau lanjut bagi kita nih. Peserta didik membaca materi yang lebih kompleks. Kompleks itu banyak variabelnya, menggali informasi dan membentuk argumen atau teori pribadi berdasarkan bacaan. Biasakan Bu, kalau anak ibu sudah bisa, gimana menurut kamu? Pandangan kamu bagaimana? Kayak Habib Ja'far kan, dia suka ceritakan kebiasaan sama bapaknya kalau setelah subuh suka diajak diskusi. Menurut kamu gimana? Kayak gitu. Dan bagi kita Bu, kurang lebih ternyata tidak harus berhenti untuk membaca. Siapa yang setiap hari suka membaca? Punya buku khusus ngahanca gitu, buku novel kah atau apa ada di sini? Buku teori, ada buku online gitu ya. Ada yang suka membaca Quran sama terjemahnya. Bagi kita itu sangat cocok. Yang saya lakukan tuh sekarang, alhamdulillah, pami aya hidayah punya. Maca Quran teh sok sareng terjemahna ku masyaallah kagabar aya nama kahartos kunaon bet Nabi Muhammad disebut insan mulia kumargi dina Al-Qur'an surat apa ya At-Taubah coba yang terakhir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum sampai selesai. Kalau Bapak dan Ibu telaah itu adalah cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dari bulian, dari ejekan orang-orang kafir Quraisy. Dan mengingatkan bahwa kamu seperti ini dibantu sama saya, jangan berkecil hati. Jadi pas ayat dibaca, masya Allah, Quran sangat cocok. Allah mah salah teh, maca Quran teh di pasien ibadah, di samping menang pahala ada sesuatu. Makanya Allah nggak PHP dengan membaca Quran hati kita akan tenang. Mudah-mudahan punya kurang ayat terus dewasa. Teka hilapkeun maca Al-Quran salah umat Islam. Ini gambaran utuhnya Bu ya. Jadi tugas saya, Budian dan guru-guru di sini sampai mana Bu? Di sini. Tapi tenang Bu, kami punya cita-cita. Ketika anak masuk SD, anak sudah bisa membaca. Itu harapan kami. Ya. Selanjutnya, sekarang kita akan baca khusus untuk anak usia dini. Tahapan apa saja? Yang pertama tahapan fantasi. Tadi sudah di anak mulai tertarik, jelas ya. Makanya kita harus nyiapin buku. Sekolah sini harus ada pojok baca. Biar match. Tuh Bu, ada tempelan ini ada stimulasi. Enggak sembarangan. Oh ibu temboknya sinasan. Ini kosong tempelan ada jadi. Itu pengangguran. Ini stimulasi. Seperti itu ya. Selanjutnya, mereka sering membolak-balikan buku. Kadang-kadang buku favoritnya. Pura-pura enak buku ulah digenggerekeun. Milih ibu misalkan punya buku tabloid majalah ada di ruang tamu suka dibolak-balik, mereka akan bolak-balik gambar. Selanjutnya adalah yang kedua tahap pembentukan konsep diri atau self concept state. Ada dua cirinya. Pertama, anak mulai memandang diri sebagai seorang pembaca. Pami orang kali pura-pura pembaca ulah digenggerekeun. Kedua bisa wah undang dengdek murang kali teh. Terus kerudung nameng soli bener deui. Kana gitu nya. Keranjangan-jangan ulah sok digenggerekeun. Mereka akan terlibat dalam kegiatan membaca seperti berpura-pura membaca cerita dengan kata-kata mereka sendiri sampai melihat gambar-gambar maksudnya sesuai dengan tulisan tadi ya bagian tadi. Sekarang dikupas lagi. Selanjutnya tahap membaca gambar atau bridging reading stage gitu ya. Anak mulai menyadari menemukan kata yang sudah mereka kenal seperti nama sendiri atau kata-kata familiar lainnya. Mereka dapat mengungkapkan makna dari tulisan berdasarkan gambar. Anak mulai mengenal abjad dan beberapa bunyi huruf serta dapat menghubungkan bunyi dengan simbol-simbol di lingkungan. Misalnya papan nama toko, Alfamart,
Misalkan apalagi yang bisa dibaca ya, Indomaret kayak gitu. Biarkan mereka mengenal huruf I-nya saja dari Indomaret, itu sudah perkembangan yang normal. Selanjutnya di tahapan 4, mengenal bacaan, anak menjadi lebih tertarik pada bacaan dan mulai mengingat cetakan kata dalam konteksnya. Mereka mulai membaca tanda-tanda di lingkungan seperti kemasan produk, papan iklan, dan rambu lalu lintas. Itu belajar awal dari lampu lalu lintas. Kalau anak sudah ngerti kalau lampu merah berhenti, kuning itu harus siap-siap lagi, dan hijau jalan, itu sudah bagian membaca, walaupun tidak ada tulisannya. Ya. Selanjutnya, tahap terakhir adalah membaca lancar, independent reading stage. Anak dapat membaca teks dengan lancar dan memahami isinya. Itu yang paling penting. Anak bisa baca dan paham apa yang dia baca. Mereka sudah bisa membaca tanpa harus mengejak kata per kata secara perlahan. Yang berikutnya, kemampuan membaca mereka lebih kompleks dan dapat diterapkan untuk berbagai keperluan termasuk belajar hal baru. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita harus pahami, cara anak membaca beda dengan kita belajar. Kalau kita dulu belajar dari buku ditulis dulu gitu ya, didikte ke alaman pengintanya ku abi, ku bapak ibu sadayana, ayeuna mah sigana teu usum kikituan murang kali teh di download komun SMA nya, filenya dikintun, pami murang kali di bubina aya printan leuheung kita teh tiasa kaprint terus dibaca anu teu gaduh mah lebeng mah. Jadi sebetulnya makin kadieu teh sor abdi mah makin kakantun kualitas nama ari kemasan mah gaya materi pelajarnya sudah Bapak Ibu kirim ya ka budak teh muni gaya nyebut pelajaran berupa file. Padahal apa artinya file kalau tidak dibaca, dipelajari. Leuheung keneh urang mah belajarna nyangsangkeun teh 2 kali, dibaca, dikupingkeun, diserat 3 kali. Makanya abdi ayeuna ka guru-guru nu bade ka SD ka kelompok B, Bu biasakan belajar dikte. Belajar dikte huruf dulu, tulis huruf C. Biar konsentrasi pendengaran terlatih. Setelah udah bisa suku kata, tulis suku kata ba. Kalau sudah bisa, tulis kata buku. Tulis kayak gitu. Bisa kalau saya seperti itu. Itu mungkin Ibu, sekarang Ibu sudah tahu ya, ngejar targetnya. Jangan kejebak. Kemampuan anak membaca hanya 3 kilo, ibu titipkan bebannya 10 kilo. Anak akan ngarampeol. Ya. Pak, da badan murang kali tapi mah kuat. Iya, ngarampeol teh fisikna unggul. Emosinya, moodnya, pemikirannya jangan kita hancurkan. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Terima kasih. Ada yang berikutkan? Sebelum kita ngebedah buku, ini secara teori dulu ya. Ada yang bertanyakan? Ada yang mau berbagi pengalaman? Saya punya anak 10, sekarang yang terakhir sebelah kesini bisa jadi kan? Atau yang datang ini adalah Aki, sarang Nina bisa jadi kan? Icuna pengen kan? Mama nama damel di kota sehingga dititipkan ke bapak sarang ibu dan di sekolah beli serbut gitu teh. Murang kalina kayak murang kalina mamah murang kali murid abi damel di Bandung, jadi dititipkan di lembur gitu nya. Halo, kenapa Bu? Abdi barulah kamu teh sok nyarekan wae. Itu gara-gara minta hampura sih teh kabaran kali ibu. Ambil dari terakhir gitu ya. Kan aya nama Incu mah pengen tan ambil miliknya ibu terus terang ada diulangi deui, ulah sok dibanding-bandingkeun. Orang kali. Pami Bu, pami bade dibandingkeun Bu Wios. Ya. Kalau ibu mau membandingkan prestasi anak ibu boleh. Tapi bandingkannya dengan prestasi anak sebelumnya. Jangan bandingkan anak ibu dengan anak yang lain. Itu ya, jangan sekarang. Misalkan semester 2, semester 1 anak ibu belum mengenal huruf B. Cek di semester 2. Apakah sudah bisa huruf B? Kalau sudah bisa berarti ada progres. Ada perkembangan. Seperti itu Bu ya. Makanya ibu ketika dikasih rapot sama Bu Dian sama guru-gurunya dibaca Bu rapotnya. Suka dibaca atau enggak Bu? Ayeuna mah ieu cenah baca rapot teh. Alhamdulillah anak Calim sudah bisa ngantri dengan tertib kan gitu nya. Eta teh lain ka hoyong abdi Bu. Saur nagara teh ayeuna mah rapot teh kitu. Dasar abdi mah simpel keneh baheula teh.
Pami beureuh berarti urang teh bodoh. Pami hideung leureung genep tah leureung anak teh. Ngan kirana guru baheula teh teu diupahan tah anu rapotna bareureum teh kahayang mah diupahan kieu nya. Tenang Lim, ayeuna rapot anu beureuh mah engke mah bakar dunia dengan prestasi yang sesungguhnya kan urang teh menggebu-gebunya. Baheula mah dicarekan, mana mah ira pinter. Wah. Kalau seandainya bisa kembali lagi ke masa lalu, saya berharap guru saya ngomong gini ketika nilai saya merah. Tapi alhamdulillah Bu aman, nggak ada yang merah. Pilihnya enggak. Aman Bu, alhamdulillah. Dari kelas 1 sampai kelas SD saya didik 1 semuanya Bu, alhamdulillah. Karena sayanya sedikit, siswanya 14, jadi gampang. Masuk SMP lumayan, berjibaku ya. SMK lumayan gitu Bu ya. Jadi balik lagi Bu ya. Kalaupun misalkan ibu membandingkan, bandingkan dengan prestasi anak sebelumnya dan setelahnya, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kita ice breaking dulu Bu ya. Ibu tahu nggak watak bapak ibu itu wataknya apa? Watak itu ada 4. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau ibu wataknya A, bukan berarti paling bagus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenali watak bapak ibu ya. Ibu akan terkuat, ibu teh watak nanaon. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau di sini misalkan semuanya pasti sudah punya jodoh ya, sudah punya anak sekarang di sini. Tanya ini kepada pasangan bapak ibu pasti berbeda. Dari 4 ini pasti berbeda. Ya, seperti itu. Siap bapak ibu, siap? Siap ya? Kita akan kita hiburan dulu. Bapak Ibu pilih, seandainya Bapak Ibu kembali ke masa lalu, kita satu sekolah yang sama, guru kita bicara gini kepada kita semuanya. Wahai anak-anakku, 2 bulan lagi sekolah kita akan pentas seni. Ibu memberikan kebebasan kamu pilih apa? Pilih dari 4. Pertama, apakah kamu jadi penonton saja? Kamu nggak usah latihan, tapi waktunya pentas kamu harus hadir, kata si ibu guru kita teh. Kalau nggak mau jadi penonton, pilihan kedua, apakah kamu tertarik menulis jalan ceritanya, pentas seni drama apa yang akan kita pentaskan? Jadi bikin naskahnya, gitu ya. Kalau kamu nggak suka, pilih kamu yang jadi sutradaranya, ngatur bagaimana harus beraktingnya para ininya. Nggak suka juga, pilihan terakhir, kamu yang jadi artisnya, kamu yang jadi aktornya. Ada 4 pilihan Bapak Ibu ya. Pilihan pertama apa Bu? Penonton. Yang kedua, penulis naskah. Yang ketiga, sutradara. Yang keempat, Ibu pilih 2 dari 4. Pilihan pertama Bapak Ibu itu watak ibu dan bapak. Mulai panik bener. Silakan Bapak Ibu. Dikasih waktu dulu ya, diutah dibebenkeun. Enggak kita bercanda. Sudah memilih Bu? Silakan. Kita akan bedah ya. Pilihan pertama itu adalah watak ibu yang dominan. Pilihan kedua berarti watak ibu yang cadangannya. Sisanya pasti ada di pasangan hidup Bapak Ibu. Kalau enggak sama, ibu jangan nyalahin salah jodoh saya, enggak juga. Pilih gitu ya. Ayah dua anak di ibu jeung di ibu lain salah jodoh.
tinggal ngakur-ngakurkan gitu. Udah ini mah hanya ice breaking, tapi mudah-mudahan ada hikmah juga. Kita cek dulu, ada yang pilih sebagai penonton pilihan pertamanya? Nggak ada, serius? Angkat tangan yang pilih penonton. Oke, beragam. Silakan. Ada yang pilih pilihan pertamanya skenario? Nulis cerita? Nggak ada? Nggak ada ya? Mungkin ada pilihan kedua. Ada yang pilih sutradara? Ada, 1, 2, 3. Ada yang pilih jadi artisnya? Ada. Saya lihat ada yang nggak ngacung. Bingung naon sudah itu. Ini kan jantung penonton. Ada bui cenah Bu. Ada bui. Oke, kita hiburan dulu. Ini sudah ada buku ya. Ini filenya saya lupa, ketinggal di laptop yang satunya lagi. Tapi sekarang canggih Bu ya, ada yang namanya Artificial Intelligence ya. Kita harus bijak ya, harus inputnya harus benar gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak melenceng ya, karena memang ini AI juga hadir zaman sekarang ya. Ini sangat membantu bagi kami para pendidik untuk menentukan, memilih sebuah konsep yang tepat bagi peserta didik di sekolah masing-masing. Sekali lagi, yang pilih penonton angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bu, kelebihannya bisa menikmati karya tanpa tekanan. Wah ini salah. Ini bukan watak ya. Ini setting di sini. Nah ini baru ngecek itu kesal. Nah jadi penonton tanpa produksinya aja. Itu istilahnya ya. Nah ini Bu. Ini Bu. Penonton itu disebutnya temperamen flegmatis. Ini nggak ada flegmatis itu. Jadi Bu, menurut Ibnu Sina, cairan tubuh di manusia itu ada 4 jenis dan itu menentukan watak, gitu. Nah yang dominan gitu ya. Yang Ibu pilih penonton itu flegmatis, cairannya flegmatis, yang dominannya dahak. Ada dahak kan apa dahaknya? Ada dahak, ada darah gitu ya. Ibu yang pilih penonton, Ibu itu orangnya objektif. Objektif untuk cuet kamu konek, terpandang bulu. Dan Ibu sifatnya netral. Jadi Ibu orangnya netral. Kan Ibu menyantai gitu. Tidak berpihak, misalkan Ibu ditaruh, saya kan tadi Ibu ngacung penonton tuhnya. Ibu mau pada ditaruh pilih Israel, pilih Amerika. Ibu mah pilih dua dan netral. Kayak gitu ya. Orangnya kayak gitu. Ini mah kata ilmuannya, ini mah diakur-akur gitu. Yang kedua,
pandai melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Jadi tinggal nanti searah gitu. Bener oke si itu, tapi belum tentu si bener kayak gitu ya. Lebih objektif, tidak mudah terbawa emosi, nyantai. Tambah lagi di sini yang saya ingat, dan orangnya bisa diandalkan. Itu orang yang milih penonton, kelebihannya. Kekurangannya hati-hati Bu. Anu milih penontonnya cenderung pasif dan kurang inisiatif, cali. Kami iya kahuruan, ibu anu milih penontonnya cali. Hati-hati, hati-hati anu penonton. Kami ditaros ku caroge bade emang ka mana? Teu aya inisiatif. So, ayo aku kan. Anu saterasna, kadang kalanya mengkritik tanpa bertindak, bisa mengkritik unggul. Hati-hati. Rocky Gerung. Rocky Gerung pintar. Kan ditanya Rocky Gerungnya, kenapa Anda hanya bisa mengkritik ke pemerintah? Kata Rocky Gerung, saya belajar aja tugas negara yang saya bayar harus membagikan masalah saya. Itu pintar Rocky Gerungnya. Yang ketiganya bisa terlihat tidak peduli, bisa terlihat cuek, masa bodoh. Itu penonton. Makanya yang penonton ini cocok sekali pasangannya, wataknya sutradara. Inisiatifnya ada. Makanya ini harus KBB ibunya. Ulah makanya ada ceritakan deh, pilih kawan. Kami milih sutradara jodohnya bener. Oke, selanjutnya yang tadi menulis skenario ada. Nah, temperamennya itu apa ya? Pokoknya ada istilahnya apa lagi? Kelebihannya adalah orangnya kreatif dan penuh ide, banyak akalnya tuh. Ini nggak bisa kita coba ya. Itu yang milih skenario. Kelebihannya mampu merancang langkah ke depan dengan baik. Oh, tos di dieu teh anu. Oh, yang walang kemudian kakuliahan teh di TK heula teh milih SD anu sesuai itu sistematis. Yang ketiganya imajinatif dan visioner. Vision itu ngajak apa isu gitu ya. Suka melihat masa depan. Ditambah lagi orangnya detail, apalagi masalah keuangan. Jadi yang ngacung sekarang ibu itu selalu melihat berapa lembar uang yang berwarna merah di dompet pasangan. Oh ayat 2. Oh ayat 3. Detail loh ya. Menghitung kalkulasi atau misalkan mudik nih, bensinnya berapa gitu, buat penginapannya berapa nih. Cuma kelebihan kekurangannya tuh terlalu banyak berpikir sehingga kurang aksi, overthinking. Hasilnya loba. Hati-hati dulu ya yang pilih skenario. Selanjutnya mudah betul-betul ya overthinking, sulit menerima perubahan dari rencana awal. Memilih skenario, Bapak Ibu ini kami rencana robahnya stres, nah bayangnya overthinking. Selanjutnya Bu, kalau Ibu pilih skenario, kami Ibu ulangan soal 10, laras salapan, lepat hiji, anu diemut-emutnya mau lepat anu hiji. Perfeksionisme kekurangannya. Hati-hati itu ya. Selanjutnya yang pilih sutradara ada di sini 1, 2 orang, 3. Ibu orangnya tegas. Cek abi hidup. Cek abi bodas. Dan punya visi yang jelas. Begini, kalau kita mau ke Cikuray, ini harus disiapkan. Ini harus disiapkan logistiknya berapa kilo beras dan sebagainya. Itu pilih sutradara. Yang kedua, mampu mengatur orang lain, mendirect. Saya pilih sutradara dan watak saya sutradara. Makanya mohon maaf bila ini ngatur-ngatur gitu ya. Terus bertanggung jawab dan fokus pada tujuan. Sutradara kayak gitu. Ketika anggotanya lemah, istirahat dulu ya. Orang ada anggotanya yang ingin melanjutkan diupahan, itu kayak keras tidak bisa ngolok. Ini leadershipnya bagus. Cuma kekurangannya Bu,
bisa cenderung dominan atau otoriter. Ini hati-hati orang seperti otoriter sok natur. Makanya abdi mah sok ieu eta teh puntennya, ieu mah sor abdi punten bisa. Pami satuju hayu gitu ayo rada hati-hatinya. Pami teu satuju abdi ngiringan kumaha saena kitu ayeuna mah. Itu siga baheula wah cok abdi kieu teu. Alhamdulillah Bu, rada isik kuis ayeuna mah. Terus stres karena banyak tanggung jawab. Nih sutradara hati-hati Bu ya. Kalau suami ibu sutradara, jangan banyak tuntutan. Kalau suami ibu misalkan ujung ada melkurung, anggeuskeun heula kurung teh ulah wakana ros. Kami misalkan punya proyek ngechat misalkan, pamit can beres ngechatna ulah dibere target deui stres kan. Keun bereskeun hiji-hiji gitu punya. Selanjutnya, sulit menerima pendapat orang lain, sulit. Siga abi baheula alhamdulillah anu tos insaf ya namu punya. Wah, belajar mendengarkan masukan orang lain. Dan yang terakhir, sutradara itu tidak suka ngasih apresiasi, tidak suka ngasih hadiah. Makanya guru-guru abdi mah Pak guru mau bener cina cara mere hadiah gitu. Lebih hadiahnya kepada ucapan lebih gratis dan murah soalnya. Tapi ternyata watak kaki. Dan terakhir ini yang pilih sutradara orangnya liburan. Kunci motor di mana wae bilang. Terakhir yang pilih yang jadi pemain ini sang Minis ya. Orangnya kelebihannya adaptif dan ekspresif. Jadi cepat, kalau perubahan itu cepat. Dengan terusnya cepat bertindak dan fleksibel, ya lentur lah orangnya. Tambah lagi di sini yang saya ingat orangnya pandai menghibur, nggak ada lu nggak rame. Ini orang-orang yang pilih pemain artis. Kekurangannya tergantung arahan orang lain. Kumaha cek batur, anu Minis, ya orang teh. Terus bisa kurang perencanaan. Jadi orangnya spontan, kumaha brehna we itu orang-orang Minis. Kayak gitu ya. Ini Bu, ini watak insya Allah Bu, tadi sempat error ya. Kita nggak detail ngasih masukannya ke KI-nya sehingga kelebihan sutradara ya real sutradara. Ternyata ini yang benernya, ini mudah-mudahan bisa membantu watak kita seperti itu. Empat ini nggak ada, ini yang paling bagus enggak, karena ini anugerah itu pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita keempat-empatnya ada di kita, tapi akan ada 1-2 yang dominan di diri kita. Seperti itu ya. Jadi kalau ibu pilih sutradara, bukan berarti watak penonton di kita nggak ada. Tapi skalanya, dominasinya kalah sama pilihan ibu yang pertama. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi ibu dan suami ibu, sehingga nanti kita bisa chemistry-nya mengarahkan anak kita, anak ibu yang masih TK, jangan salah pilih jurusan nantinya, lakukan diskusi gitu ya. Saat ini anak ibu masih belum bisa baca, tenangkan dulu, mungkin kecerdasannya di kecerdasan yang lain seperti itu Bu ya. Selanjutnya kita akan langsung ke buku, bukunya bisa dibagikan Bu ya. Kita akan udah. Satu berdua dulu aja ya apa-apa. Ya, kita buka dulu warna oranye ya, yang jingga jilid 1. Warna merah 1. Warna merah ya.
Bapak Ibu, insya Allah buku yang kami susun ini berdasarkan teori yang tadi kita bahas di awal ya, bahwa anak itu belajarnya dari yang dekat, belajar dari warna dulu, posisi gitu ya. Kita akan bedah di jilid 1. Nanti Ibu, ini oleh Ibu Dian dikasih tahu informasi ini biar tadi tepat aja iya. Sekolah kaki dulu, Ibu kawetan, insya Allah dua-duanya tersesat gitu ya. Hari Ibu kaki dulu, orang tua kaki dulu, satu tujuan, walaupun kecepatannya berbeda. Kalau tujuan sama insya Allah sampai, gitu ya. Yang pertama Ibu, di buku jilid 1 ada 3 hal ya yang ingin kami buatkan. 1, pengenalan pola sederhana. 2, pengenalan huruf dengan gambar, ya, pengenalan hurufnya dengan gambar. 3, penguatan huruf B, D, V, dan I, biar anak tidak tertukar. Jadi di jilid 1 ini targetannya Bu ya. Pola dulu yang akan kita ajarkan. Makanya hari ini kita akan bedah dulu pola membaca seperti apa. Bu, polanya setiap halaman ini setelah kata pengantar dan sebagainya, Ibu akan melihat ini halaman berapa Bu? Ini halaman berapa ya? Halaman 3, oke. Pola ini akan kami gunakan pada halaman berikutnya. Pertama Ibu, ini adalah ada 3 kolom ya. 1, 2, 3. Ini dikasih garis biru, siga bendera Israel deh. Nggak ada maksud di sana ya. Ini adalah batas, ya. Maksudnya ini adalah untuk materinya. Ini materi. Ini adalah pengulangan penguatan. Ini adalah refleksi, gitu ya. Yang pertama di sini Ibu boleh banyak bercerita. Jangan fokus kepada hurufnya, tapi kembangkan imajinasi anak dengan gambar yang ada. Ajak diskusi dulu. Ini gambar apa ya nak? Gambar ayam, pas keren. Kira-kira ini ayam apa ya? Kita makin mengkerucut. Ya ayam. Nah berarti anak belum tahu jenis-jenis ayam. Kita kenalkan. Nah ayam itu banyak jenisnya. Ada yang suaranya bagus. Ada yang ayamnya menghasilkan telur. Ada ayam yang dagingnya kita konsumsi. Ini ayam jambon. Oh iya, ada ayam itu ayam kampung. Saya pernah makan di rumah makan ayam kampung. Biarkan berimajinasi, gitu ya. Kalau anak misalkan sudah stagnan, udah jangan dipaksakan untuk mengenal jenis-jenis ayam, enggak, gitu ya. Ini hanya mengukur seberapa luas wawasan dari anak kita. Kalau anak kita hanya stagnan, hanya ayam saja ya udah. Ayam, oke ini ayam ya. Ayam berapa kakinya? 2, keren. Kalau ini apanya? Ekornya, cerita. Kalau sudah, ini adalah huruf A. Ini adalah huruf A. Huruf A. Ingat ya, A. Hilangkan kata-kata jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Tapi ganti dengan ingat